doa Nabi SAW, Allah memanjatkan kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan semua urusanku pada diriku sendiri. Jangan engkau berlepas diri dariku, walaupun sekedip mata. Itu doa Nabi. Berarti kita memang benar-benar butuh kepada Allah dan tidak boleh renggang atau berlepas dari Allah walaupun lamanya itu sekedip mata. Maka Rasulullah mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Terkadang banyak urusan yang kita urus, banyak perkara-perkara yang kita ingin harus kerjakan. Maka ikhwan, sebelum kita melakukan perkara itu, kita harus bermohon kepada Allah. Ya Allah, Allahumma musta'an. Ya Allah yang maha memberikan bantuan. Bantu hamba-Mu ya Allah. Sekarang subhanallah kita menganggap kita mampu. Kita menganggap kita bisa. Sehingga kita lupa berdoa kepada Allah untuk Allah berikan kemampuan atau pertolongan. Maka kata para ulama, harusnya semakin kita belajar ikhwan, semakin kita benar-benar dekat dengan Allah, benar-benar berharap dengan Allah, benar-benar ingat kepada Allah. Termasuk misalnya kita pada malam hari ini, kita mampu berkumpul di majelis yang mulia ini semua karena Allah. Makanya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah di antara umat yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumul akhir. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesai dari membahas kitab sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, maka atas kesepakatan kita semua, kita membahas kitab yang kitab ini juga dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan di dalam kitab atau di nama kitab yang beliau tulis adalah Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar tentang jenazah. Yang memang perkara jenazah ini kewajiban antara muslim dengan muslim lain. Dan sangat berdosa satu kota itu, satu kampung, satu desa atau satu dusun yang jika fardu kifayahnya tidak diurus. Sangat berdosa sekali. Maka kita mempelajari pada malam hari ini tentang ahkamul janaiz, dan insyaallah seterusnya sampai selesai. Tetapi kita usahakan singkat sesingkat-singkatnya. Ya Pak ya? Singkat sesingkat-singkatnya. Apalagi memang ada nanti hal-hal yang butuh kita sampaikan, kita perlu sampaikan. Ada yang perkara yang tak apalah butuh kali, artinya mungkin itu diketahui oleh semua orang, tidak apalah. Dan memang penulis, alhamdulillah, beliau memang menulis perkara-perkara yang sampai detail
sangat detail. Dan kalau ingin Bapak ingin lebih lagi merasakan dalamnya kitab yang beliau tulis, bisa nanti dan memang sudah ada terjemahannya ya Pak. Saya pernah melihat tuh ada terjemahannya tentang Ahkamul Janaiz ini yang ditulis oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Tetapi memang terjemahan itu selalu ada kekurangannya daripada yang asli. Itu sudah pasti. Terjemahan ada kekurangannya daripada yang asli. Makanya kalau para ulama hadis itu mereka merujuk kepada yang aslinya. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Uniknya penulis sebelum memasuki pembahasan dari perkara-perkara yang dilakukan ketika seseorang telah meninggal dunia atau mayit atau jenazah, ada perkara-perkara yang harus kita ketahui sebelum kita meninggal dunia. Sebelum kita meninggal dunia, dan penulis membahas atau menjelaskan itu. Dan saya lihat atau saya merasa ini sangat penting sekali kita ketahui sebelum kita membahas nanti rangkaian fardu kifayah. Karena banyak sekali memang seseorang itu meninggal dunia ada asbab. Kalau dalam membicarakan misalnya kenapa dia meninggal dunia, oh sudah dicabut malaikat maut, udah habis saja. Kenapa bapak itu meninggal? Dicabut malaikat maut, habis pembahasan. Tak ada pembicaraan lagi, tutup sudah. Oh iya sudah tutup itu. Semua tahu, semua kita paham bahwasanya seseorang itu mati karena dicabut oleh malaikat maut sudah. Akan tetapi ada enggak asbabnya? Ada asbabnya. Ada sebab-sebabnya dulu. Kalau sudah ditutup dengan malaikat maut, udah nggak ada yang bicara nih. Paling tanya orang, sakitnya bapak itu, atau kenapa? Apa terjadinya? Apa? Nah, itu maksudnya. Kan gitu pak. Kalau sudah kita tutup dia, udah sampai ajalnya. Orang pun yang bertanya sudah malas bercakap lagi. Oh iya, betul itu berarti. Sampai ajalnya sudah lah kan. Tapi itu memang sudah di ujung dari keyakinan kita. Tidak mungkin Muslim itu mengingkari itu, tidak mungkin. Maka perkara-perkara yang sebelum kita meninggal dunia dikatakan oleh penulis ma yajibu 'alal marid. Misal kalau dia terkena penyakit atau sebelum meninggal misalnya dia sakit. Kita sakit misalnya. Seperti Rasulullah SAW sebelum wafat dia sakit parah. Maka ketika kita sakit itu, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan, "'Alal marid ay yarda bi qada'illah wa yasbir 'ala qadarihi wa yuhsin az-zann bi rabbih. Dzalika khairun lahu." Ketika kita sakit, apalagi memang misal sakit itu sakit memang sudah parah-parahnya dan sakit yang menyebabkan kita meninggal dunia. Akan tetapi sebelum kita meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita perbuat? Dan kita lagi sedang sakit. Maka kita harus beridho, merelakan dari seluruh keputusan-keputusan Allah. Wa yasbir ala
qadarihi. Kita sabar dari semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita sabar. Dan bahkan wa yuhsin az-zann, berbaik sangka kepada Allah. Di dalam menghadapi yang Allah takdirkan atau sakit atau musibah lainnya, ada 3 tingkatan ikhwan. Dikatakan oleh para ulama ada 3 tingkatan. Yang pertama sabar. Yang kedua ridha terhadap musibah atau sakit itu. Yang ketiga bersyukur bahkan. Kalau tingkatan sabar itu tingkatan pertama. Kalau ingin lebih tinggi lagi daripada sabar itu ridho. Mengikhlaskan, merelakan, betul-betul ikhlas, betul-betul pasrah. Karena bisa saja orang sabar tapi tak ikhlas nih. Tak rela dia. Sabar, iya loh, yang harus disabarkan ya. Gimana lagi katanya boleh kan? Sabar ya Pak, iyalah Pak, gimana lagi? Sabarlah. Dalam hati yang agak jengkel atau tidak, ini Pak, berarti masih tingkatan sabar. Tingkatan lebih tinggi lagi dia merelakan. Dia misalnya sakit, di samping dia sabar, dia betul-betul dia relakan tuh. Apalagi dia meyakini bahwasanya ini qadar Allah. Maka dia pun pasrah. Apapun yang menimpa kita dia pasrah. Dia rela. Dia menerima. Ini sudah tingkatan tinggi. Kalau sudah dia menerima, dia pasti sabar. Pasti sabar tuh. Gimana Pak kondisinya? Alhamdulillah. Kita menerima saja kita. Menerima dia. Kalau sudah dia menerima, dia sudah melewati jenjang sabar. Ada orang di samping dia sabar, menerima, bahkan bersyukur. Ini lebih tertinggi lagi. Dia mendapatkan musibah, alhamdulillah. Bersyukur dia. Dapat sakit misalnya, sakit parah. Dia bersyukur. Kenapa orang itu bersyukur, Pak? Kenapa dia justru mengucapkan kalimat pujian kepada Allah? Padahal yang Allah datangkan itu adalah pandangan kita keburukan. Makanya ada takdir baik dan ada takdir buruk. Pandangan kita keburukan. Tapi padahal pandangan Allah itu baik sama kita. Dengan sakit, Allah hapuskan dosa. Betul itu Pak? Dengan sakit, Allah angkat derajat. Dengan sakit, mendapatkan pahala. Maka bersyukur kita. Filek saja kita Pak, atau batu saja, sabar kita, kemudian menerima dari penyakit itu, kemudian kita bersyukur kita. Dan wallahi seseorang itu tidak akan bisa bersyukur kalau dia tidak paham tentang masalah ini, masalah janji-janji Allah. Kalau nggak paham dia nggak mungkin dia bersyukur, nggak mungkin. Karena dia paham bahwasanya musibah itu, sakit itu menghapuskan dosa. Berapa lama dia sakit, begitulah Bu. Senantiasa tiap harinya, tiap jamnya Allah hapuskan dosanya. Allah angkat derajatnya, Allah berikan pahala bighairi hisab, tanpa ada batas. Siapa yang tidak bersyukur masalah itu? Kalau dia paham pasti bersyukur.
Tapi kalau nggak paham, nggak mungkin dia bersyukur. Paling derajat sabar saja. Itu pun sabar tidak menerima. Makanya ketika kita ditimpa seperti ini, maka penulis mengingatkan kembali kepada kita untuk sabar, menerima, kemudian berbaik sangka kepada Allah dari takdir atau qadanya Allah. Makanya dikatakan Nabi SAW apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara bagi seorang mukmin itu. Menakjubkan nih. Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya perkara bagi setiap muslim itu semuanya baik. Semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak mungkin perkara itu menjadi baik bagi seorang mukmin kecuali dia mukmin. Kecuali dia mukmin. Apa perkara yang menakjubkan itu bagi seorang mukmin? Yang dia tidak akan mendapatkan itu kecuali dia seorang mukmin yang hakiki. Kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakara. Ketika Allah lapangkan dia, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan kebahagiaan kepadanya, tenteraman, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, ketika dia bersyukur, dia itu menjadi kebaikan bagi dia. Jadi pahala bagi dia. Wa in asabathu darra sabara, ketika mendapatkan adanya rintangan, adanya kesempitan, mendapatkan adanya kesusahan di dalam rezeki, di dalam mencari ini, atau penyakit, atau banyak masalah-masalah, sabara, biasa sabar. Fakana khairan lahu, maka itu akan menjadi pahala baginya, baik bagi dia. Apalagi memang dua sisi ini merupakan yang tidak bisa dielakkan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak senang, pasti habis senang apa? Susah. Di sana ada senang, di situ ada susah. Di sana ada menangis, di situ ada ketawa atau senyum. Di sana ada itu semua perlawanan. Di sana ada kesulitan, akan ada kemudahan. Baik. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi kita ketika misalnya sakit, dan apalagi sakit itu merupakan mau datangnya atau mau sampainya ajal kita, maka kita ridho. Jangan sampai mengeluh, jangan sampai membenci, tiba-tiba sakit itu dimatikan oleh Allah kita. Padahal kita benci ini kepada Allah, benci terhadap apa yang Allah takdirkan sama kita, Allah turun musibah, nah ini bahaya. Bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang kedua, perkara yang harus kita lakukan, yanbaghi 'alaihi an yakuna bainal khaufi war raja. Ketika kita lagi sedang sakit, apalagi sakit yang parah-parahnya mungkin untuk kematian, apa yang harus kita perbanyak? Perbanyak adalah takut dan harap. Ada rasa takut dan ada rasa harapan. Ada takut, ada berharap. Yakhafu 'iqab Allah 'ala dzunubihi wa yarju rahmat rabbih. Apa yang ditakutkan? Apa yang kita takutkan? Kita takut iqab Allah, ancaman Allah. Kita murka Allah, kita takut siksa Allah, kita takut neraka Allah. Yang kita takutkan. Dan apalagi itu semua datang, iqab itu datang
siksaan, murka Allah, itu datang penyebabnya dari apa? Dari dosa. Dari dosa yang kita lakukan. Maka takut kita terhadap perkara-perkara yang tadi. Takut dari kemurkaan Allah, marahnya Allah, tidak diampuni oleh Allah, siksaan Allah, neraka Allah. Ini harus kita penuhi dalam takut, rasa takut seperti ini, dan kita penuhi dalam kondisi waktu ini. Wa yarju rahmat rabbih, akan tetapi jangan berhenti pada rasa takut saja, tapi harus diikuti rasa harapan. Kita takut dari murka Allah, berharap kita supaya Allah ridho kepada kita. Kita takut siksaan Allah, kita berharap agar Allah menyelamatkan kita dari siksaan itu. Seterusnya. Ada harapan. Pernah kejadian di sebuah hadis diriwayatkan, akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa sanaduhu hasan, dan sanadnya ini adalah hasan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau mendapatkan seorang pemuda yang lagi sedang sakit, dan itu sakitnya mau menghembuskan napas terakhir. Itu Rasul di sisinya. Maka faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, kaifa tajiduka? Apa kondisi sekarang yang kau rasakan? Apa yang kau rasakan saat ini? Atau apa yang Anda pikirkan saat ini dalam kondisi sakit yang parah seperti ini? Kalau kita ditanya seperti itu, bahaya Pak. Allah ya, terkadang banyak anak dapatkan orang-orang yang sakit parah, terkadang sedikit sekali beristighfar itu sedikit sekali, malah bawaannya emosi saja. Padahal kondisi seperti, kenapa masih disempatkan lagi emosi, dan bahkan disempatkan lagi memikirkan macam-macam, memikirkan hutang orang ini. Dapatkan orang seperti pulang, antum pergi dulu ke sana, ambil hutang, minta hutang dia. Kemungkinan hutang dia 60, 20, 30, tidak. Nah, kondisi seperti itu jangan pikirkan lagi tuh. Mikirkan ladang lagi, mikirkan ini lagi, bahkan memikirkan sesuatu yang pernah dipinjam orang belum dipulangkan. Fulan, coba datangi si Fulan, dia pernah minjam ini, pulang, minta ambil itu. Mengeluh terus. Ketika ditanya nggak pernah bersyukur, nggak pernah menerima. Subhanallah. Allah, banyak kali mendapatkan orang seperti itu. Ini karena ketidakpahaman. Harusnya memperbanyak betul-betul kita istighfar, harus memperbanyak takut, harus memperbanyak harapan. Bukan macam-macam. Seperti seorang pemuda tadi, kaifa tajiduka? Apa yang kau rasakan saat ini, dan apa yang engkau rasakan atau apa yang Anda pikirkan saat ini? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Yang saat ini, yang kondisi saat ini, yang kupikirkan ya Rasulullah, yang ku rasakan ya Rasulullah adalah takut kepada Allah dari dosa-dosa yang kulakukan, dan aku berharap penuh dengan harapan kepada Allah dari ampunan Allah. Jadi rasa takut dan harapan itu harus kita penuhi. Ketika pemuda tadi mengatakan itu di hadapan Nabi, yang dia pikirkan, yang dia penuhi jiwanya saat ini, dadanya saat ini adalah takut dan harapan. Apa kata Nabi SAW?
la yajtama'an fi qalbin 'abdun fi misli hadzal mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah dua perkara ini berkumpul pada seseorang di saat-saat waktu itu. Khauf, takut, dan harapan. Tidaklah dua perkara ini berkumpul pada jiwa seseorang yang dalam kondisi dia sakit parah. Apalagi sampai hendak mengembuskan napas terakhir. Apa kata Rasulullah? Illa a'tahu Allah ma yarju. Kecuali Allah pasti akan berikan apa yang dia harapkan. Wa ammanahu mimma yakhaf. Dan Allah amankan dari apa yang dia takutkan. Allah berikan apa yang dia harapkan. Dan Allah berikan rasa aman terhadap apa yang dia takutkan. Faham ini, kawan? Jadi ini yang kedua yang harus kita penuhi, ada rasa takut, ada rasa harapan. Yang ketiga, wa mahma ishtadda bihi al-marad fala yajuzu lahu ay yatamanna al-maut. Yang ketiga kata penulis, walaupun kita sudah sangat merasakan sakit sekali, tapi jangan pernah berharap dimatikan copat. Tak boleh. Atau bahkan banyak sekali kita dengar itu sudah parah kali hidup ini, kalau bisa copat mati maunya. Tak boleh. Bagaimanapun kehidupan kita, sakitnya, pedihnya, sengsaranya. Kadang ada akhwat itu, ada wanita itu yang sangat mengeluh kepada suaminya. Sampai dia mengatakan kalau bisa mati copat nih. Tak tahan lagi. Disakitin terus, dipukul terus. Macam-macam. Ada juga suami terkadang ucapan gitu juga. Marah apa dia akhirnya banyak setu, cocoknya mati cocok ini. Enggak boleh. Tak boleh ya, tak boleh. Dan ucapan itu datang karena ada sesuatu dalam hati kita. Entah ya marahnya, kena jengkelnya, kena sakitnya. Kalau dia sakit misalnya, tak tahan lagi dia sakitnya. Udah sakit kali. Contohnya mati. Mempercepat mati. Kalau misalnya mempercepat, nggak boleh ucapan itu. Kalaupun memang mau diucapkan, mau dia pingin mati dicopatkan pada waktu itu, kalaupun mau ingin seperti itu, Rasulullah memberikan solusi. Apa yang harus kita ucapkan kalau dalam kondisi seperti itu? Kalau memang pinginnya kita mau mati, copat. Pingin kali kita mau nggak tahan lagi, itu ya Allah copat kalau meninggal. Kalau memang nggak tahan lagi, maka apa yang kita ucapkan kepada Allah? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, kalau memang mau hidup lagi aku ya Allah, kalau betul-betul hidup itu yang baik bagi saya, maka hidupkan aku ya Allah. Lamakan aku hidup. Wa tawaffani inka idza kanatil wafat khairan li. Dan kalau memang betul ya Allah ingin mati, cepatkan mati ya Allah, kalau itu yang baik bagi saya. Jadi ada tambahan kalau itu baik bagi saya. Kalau memang kematian itu ya Allah, aku nggak tahan lagi ya Allah. Kalau memang kematian itu lebih baik bagi saya ya Allah, cepatkanlah mati ya Allah. Nah, ini tidak masalah, ini dibolehkan. Kata Nabi SAW, kalau sudah nggak tahan lagi, memang sudah begitu mau diucapkan,
Nah, ucapkanlah seperti itu. Karena kalau kita ucapkan misalnya ya Allah cepatkan mati, itu membuat Allah marah. Tidak boleh. Belum ajalnya pula. Mau cepat-cepat ajal. Baik. Paham ini kan ya? Kemudian apalagi yang harus kita lakukan sebelum kita meninggal dunia? Wa idza kana 'alaihi huquq falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dzalika wa illa awsa bidzalika. Kemudian selanjutnya sebelum kita meninggal, kalau ada hak-haknya anak Adam atau hak orang lain yang pernah kita ambil, falyu'addiha ila ashabiha, maka pulangkan copat-copat. Pulangkan copat-copat yang punya. Ada hak-hak pernah kita ambil dari orang lain, baik itu meminjam atau mengambil tanpa izin, atau bahkan hak-hak yang kita tidak nampak, maka pulangkan. Karena itu akan menghalangi kita nanti di akhir. Kata Nabi SAW, "Man kanat 'indahu mazlamah li akhihi min 'irdihi aw malihi falyu'addiha ilayhi qabla an ya'tiya yawmul qiyamah la yuqbal fihi dinar wala dirham." Kata Nabi SAW, kalau kita sebelum meninggal dunia atau bahkan waktu sakit itu, kalau ada pernah kita menzolimi saudara-saudara kita, baik itu menzolimi karena merusak nama baiknya, maka minta maaf. Atau dari segi harta yang pernah kita ambil, maka panggil dia, pulangkan. Atau pernah kita menghibahnya, minta maaf. Sekalipun dia minta ada imbalan, maka kita kasih imbalannya. Yang penting dia bisa memaafkan kita. Apalagi misalnya kita melakukan sesuatu yang dia sangat marah sekali, sampai dia mengucapkan, takkan ku maafkan sampai mati pun kau. Baik. Panggil dia ketika kita sakit. Tak ku maafkan sampai mati pun dia. Mungkin jengkel kali dia. Akan tetapi memang benar-benar murni, kalau itu memang perbuatan kita yang salah, maka panggil dia. Minta tolong, datang. Minta maaf pada waktu itu. Bahkan kalau bagaimanapun caranya sampai dia memaafkan kita, lakukan. Karena kata Nabi SAW, "Falyu'addiha ilaih." Maka tunaikan semua itu. Hak-hak anak Adam tunaikan sebelum kita meninggal dunia. Qabla an ya'tiya yaumul qiyamah. Karena kalau sudah sampai nanti di yaumul qiyamah, di hari akhirat, la yuqbalu fihi dinar wala dirham. Di sana ada enggak dirham atau dinar? Enggak ada lagi. Enggak ada lagi dirham enggak. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau dia minta uang baru maafkan, kasih itu uang. Kasih itu uang. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu wa u'tiya sahibahu. Wa in lam yakun lahu 'amalun salih ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumilat 'alayhi.
Kalau di sana nanti yaumul qiyamah, kita juga tidak peduli minta maaf sama dia, dia pun tak pernah memaafkan kita, atau yang lain juga seperti itu, maka nanti pahala kita diambil dia. Pahala kita diambil orang tadi, karena sudah habis semua pahala kita, maka kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang lain akan diberikan kepada kita. Jadi tukar transaksi di hari kiamat itu antara pahala dengan dosa. Bisa nggak minta maaf di sana lagi? Bisa lagi. Sampai ditunaikan. Minta maaf sana lagi. Makanya sekali lagi kami ingatkan ikhwan, hati-hati. Jangan memperbanyak musuh di hari kiamat. Terkadang musuh itu pun tak kenal kita. Jangan sampai. Biarkanlah orang lain kita banyak musuh, biarkanlah. Biarkanlah orang lain yang membenci kita, yang memusuhi berjalan di atas kebenaran, biarkanlah. Biarkan saja. Karena kita akan mengambil pahala di orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Biarkanlah. Toh nggak pada begitu kita biarkan nggak hilang kuping kita kan Pak. Kecuali kuping hilang, nggak ada hilang kuping. Kita masih dicibir saja sudah. Oh, luar biasa yang emosi. Enak ya. Berjalan banjir terus. Emosi. Masih dicibir saja. Nabi jangankan cibir, fisik langsung tuh. Di ludah itu sudah makanan beliau. Ari-ari onta itu ditaruh ke punggung dia, itu udah makanan beliau. Keucapan gila itu makanan beliau. Dibunuh itu hampir mau dibunuh. Dirusak nama baik, sudah makanan beliau. Apakah pernah Rasul membalas? Tidak. Bahkan pada waktu Fatuhu Makkah, dibuka tuh Makkah, dibebaskan tuh Makkah. Yang pernah menyakiti Rasul, tahu Rasul tuh. Kumpul ikut di Makkah. Kumpulkan semua, kumpul. Tahu Rasul tuh yang menyakiti, yang menghina, yang menempar. Tahu Rasul tuh siapa-siapa tuh. Yang mengatakan Rasul tuh gila, yang mengatakan dia penyair sih. Tahu tuh Rasul tuh. Kalau seandainya Rasul membalas saat itu, bisa saja. Dia nggak melawan, udah habis mereka. Mereka pasrah saja. Sampai Rasul mengatakan, apa ya perkiraan kalian yang dalam pikiran kalian? Apa yang harus kulakukan kepada kalian? Mereka tahu, kesalahan mereka tahu. Ketika dikumpulkan oleh Rasul, apa kata mereka? Maka terjadilah pertumpahan darah di Makkah. Mereka sudah menganggap akan terjadilah pertumpahan darah di Makkah karena mereka menganggap Rasul akan membunuh mereka. Dan mereka memang pasrah dibunuh. Tahu mereka sudah kesalahan mereka. Namun kata Rasulullah, saya maafkan kalian semuanya. Ini berat ikhwan, berat kan. Yang mencaci kita, yang menghina kita, bahkan yang menyakiti fisik kita, mungkin menendang kita, memukul kita. Tiba-tiba, Pak minta maaf ya. Oh, panasnya kepala itu.